Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu pemrograman jaringan komputer yang mana kita akan mempelajari dalam presentasi ini kita akan mempelajari tentang OSI atau Open System Interconnection 7 Layer Model ya. Ini ada 7 layer model. Nah, sebelumnya who am I? Siapa saya? Ya, perkenalkan nama saya Naufal Darman Afif, semester 5 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA dengan program studi Teknik Informatika. Hobi saya pencaksilat. Bisa dilihat sendiri di sini ada foto saya ya. Ini habis menang kejuaraan invitasi tingkat mahasiswa yang tingkat kejuaraannya nasional. Saking hobinya. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke materi. Jadi, Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI, Seven Layer Model adalah model OSI yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 sebagai kerangka standar untuk komunikasi antar sistem komputer. Nah, model ini tuh terdiri dari 7 lapisan layers yang bekerja secara berurutan untuk memungkinkan dua perangkat bertukar data secara efisien dan terstandarisasi. Nah, sebenarnya itu ini salah satu model lah ya. Model di mana komunikasi antar komputer itu bisa bertukar informasi. Itu sih. Nah, itu disebut Open System Interconnection. Ya, dengan yang mana OSI ini tuh punya 7 lapisan yang bekerja secara berurutan gitu, ya kan? Lanjut aja. Jadi gambaran umum OSI-nya ya. Model OSI membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan terpisah agar setiap fungsi jaringan bisa dikembangkan dan diuji secara independen. Lapisan dari bawah ke atas. Nah, ini dari bawah nih. Jadi ada physical itu dari bawah, cuman emang ditulis di pertama ya karena dia paling bawah. Jadi nanti ke bawah ke paling atas. Jadi di paling bawah itu ada physical, yang kedua ada data link, ketiga network, terus ada transport, presentation, dan yang terakhir ada application. Nah, ini konsep pentingnya. Jadi lapisan bawah itu 1 sampai 3 itu fungsinya fungsi jaringan dan pengiriman data. Jadi baik physical, data link, network itu fungsinya itu sebagai fungsi jaringan dan pengiriman data. Sedangkan di lapisan tengahnya itu dari angka 4 sampai 5 transport dan session itu pengendalian komunikasi. Sedangkan lapisan atasnya ini paling atas nih 6 sama 7 itu interaksi pengguna dan aplikasi. Kita lanjut. Dan di lapisan pertama ini ada physical layer atau layar fisikal. Jadi lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman bit 0 dan 1 secara fisik melalui media transmisi. Mengatur hal-hal seperti jenis kabel UTP atau fiber optik atau kabel-kabel yang lain ya, banyak. Ini contoh aja. Terus ada tegangan listrik, frekuensi sinyal, topologi jaringan, ada bus, star, ring gitu. Topologi jaringan juga banyak ya. Ini contohnya aja ada bus, ada star, ada ring. Terus kecepatan transfer data Mbps atau Gbps. Nah, perangkat ini tuh ada hub, reporter, kabel, NIC, fungsi fisik, protokol yang terkait biasanya ada Ethernet Physical Layer, DSL, RS 232. Oke, contoh nyatanya itu ketika kabel LAN ya itu rusak, maka masalah terjadi di lapisan fisik karena bit tidak bisa dikirim ke perangkat lain. Jadi ini itu physical layer ini mainnya ke fisiknya ya, ke hardware-nya gitu, ke jenis tabelnya, nanti ke tegangan listrik dan lain sebagainya. Ini lebih main ke hardware-nya gitu. Oke, kita lanjut. Di lapisan kedua itu kita ada data link layer.
Jadi ini tuh lapisan yang mana mengatur pengiriman frame antar dua perangkat yang terhubung langsung, berperan dalam framing atau membungkus bit menjadi frame, MAC addressing, pengalamatan fisik antar perangkat. Jadi setiap perangkat yang dikirim tuh punya alamat kan. Error detection atau correction, ya, mengidentifikasi kesalahan transmisi. Terus ada sublapisannya ada LLC, logical link control, mengatur komunikasi antar node, MIC atau media access control, ya ini mengatur siapa yang boleh mengirim data di waktu tertentu. Nah, perangkatnya biasanya ada switch dan bridge. Nah, protokolnya ya sama, ya ada Ethernet, IEEE 802.3, PPP atau ERP. Terus contoh nyatanya itu biasanya itu switch menggunakan MAC address untuk menentukan ke port mana frame dikirim. Itu sih. Lanjut ke lapisan tiganya ada network layer. Ya, jadi lapisan ini menangani pengalamatan logis dan routing antar jaringan. Tugas utamanya itu menentukan jalur terbaik routing. Ya, terus yang kedua mengatur paket data, package forwarding. Terus yang ketiga mengelola logical addressing seperti IP, ya, IP. Jadi internet protokol itu ya kan, dia mengolah logical addressing seperti internet protokol. Terus ini biasanya perangkatnya itu ada router, layer 3 switch. Nah, protokolnya biasa ya ada IP, ICMP, IP second, ada RIP, OSPF. Nah, contoh nyatanya ini ketika mengakses situs dari negara lain, router menentukan rute terbaik agar paket sampai ke server tujuan. Jadi ketika kita ingin buka YouTube nih, tapi kan kita biasanya buka browser dulu kan, ke browser, kita tulis YouTube gitu kan. Kita enter.com. Nah, ini nih. Dia yang akan menentukan rute ya terbaik buat bisa ke akses YouTube itu. Gitu. Karena ya apa ya? Pusatnya YouTube kan bukan di Indonesia. Jadi dia harus ke luar negeri gitu sih. Lanjut. Lapisan keempat itu ada transport layer. Lapisan ini menjamin pengiriman data dari ujung ke ujung end to end dengan pengendalian aliran dan kesalahan. Jadi fungsi pentingnya itu segmentation dan assembly atau memecah data besar menjadi segmen kecil. Flow control, nah ini bagusnya ini, mengatur kecepatan pengiriman agar tidak overload. Error control, nah ini juga bagus nih, memastikan data diterima dengan benar. Jadi data yang diterima itu udah pasti benar. Nah, protokolnya biasanya ada TCP, Reliable Connection Oriented, sama UDP, Connectionless, cepat tapi tanpa jaminan. Nah, biasanya UDP ini, jadi ada dua ya protokolnya, ada TCP sama ada UDP. Nah, biasanya TCP ini tuh dia yang error kontrolnya itu bagus banget. Jadi dia itu benar-benar memastikan data itu diterima dengan benar. Nah, sedangkan UDP, nah itu dia itu connectionless. Jadi dia itu cepet banget nih. Nah, flow controlnya bagus. Nah, tapi error controlnya itu yang jelek. Nih, cepat tapi tanpa jaminan. Jadi dia cepet nih, bakalan nyampe, tapi nggak semua datanya itu bakalan kekirim semua. Nah, kayak ini nih. Kan dilihat fungsi pentingnya itu ada segmentation dan reassemblability. Jadi dia memecah data besar nih menjadi segmen kecil. Nah, segmen kecilnya itu yang dikirim tuh. Yang kecil-kecilnya dikirim. Nah, TCP dan UDP itu dua protokol yang beda. TCP itu lebih baik di error controlnya, tapi flow controlnya dia lambat banget. Nah, sedangkan kalau UDP dia itu flow controlnya bagus banget, tapi error controlnya jelek. Nah, nih ada contoh nyatanya, TCP digunakan untuk HTTP atau email karena butuh keandalan. Nah, TCP ini kan ya pengiriman email-email penting itu kan apa ya? Yang penting itu nyampe dengan data yang benar-benar diterima dengan utuh gitu. Bukannya nyampe tapi datanya pada hilang gitu. Nah, sedangkan UDP digunakan untuk video streaming dan game online karena butuhnya kecepatan, ya kan? Sedangkan ketika ada hal-hal kayak ada yang belum
hal-hal kecil yang belum ke apa ya kekirim gitu paling nge-lag dikit lah, atau kalau kita main game gitu kayak belum ke download semua kan, kayak apa ya, hero-heronya atau apapun yang di dalam gamenya kan agak aneh-aneh gitu. Itu sih, entah itu kalau kita main Mobile Legend belum ke download semua, bisa ini kepalanya kemana gitu kan, badannya doang. Nah itu bisa kalau main ini juga apa ya, sekarang yang lagi tren-trennya apa sih, main apa sih yang ngedaki tuh, itulah yang kayak Minecraft. Nah, Minecraft juga bisa tuh kalau seumpama belum, itu yang penting kecepatannya gitu, bukan apa ya, bukan error kontrolnya. Itu sih. Lanjut. Jadi lapisan kelima itu ada session layer. Jadi lapisan ini membuka, mengatur, dan menutup sesi komunikasi antar aplikasi di dua sistem. Tugasnya itu mengelola session control. Jadi ada sinkronisasi sama checkpoint, menyimpan status komunikasi, misal login session gitu. Jadi ke seumpama kita udah pernah login ke situ, jadi nggak usah login lagi gitu, tinggal masuk aja. Nah protokolnya itu ada banyak sebenarnya. Cuma yang di sini tercantum ini aja sih. NetBIOS, RPC, SMB, PPTP, PPTP, PPTP. Contoh nyatanya itu saat kamu melakukan panggilan video, session layer memastikan percakapan tetap tersambung dan teratur walaupun koneksi terputus sementara. Ya itu sih. Jadi seumpama lagi VC nih lewat WA. Nah, itu terkadang panggilan videonya tetap tersambung gitu loh. Walaupun koneksinya terputus, paling kayak menghubungkan ulang. Nah, tapi tetap terkoneksi. Cuman terputus sementara. Nggak kayak kalau seumpama terputus langsung keluar. Juga ada kayak gitu. Kalau seumpama terputusnya terlalu lama. Nah, ini kan terputusnya sementara gitu, kayak 5 menit atau berapa menit gitu. Nggak sampai 2 jam terputus, ya itu bakalan menutup panggilan gitu. Oke, lanjut. Jadi lapisan 6 ada presentation layer. Ini berfungsi sebagai penerjemah data antara sistem pengiriman dan penerima agar bisa dimengerti oleh aplikasi. Jadi tugasnya itu data translation, konversi format data misal ASCII ke ABCDEC. Ya, data encryption atau decryption, melindungi data, contoh SSL atau TLS gitu. Data compression, mengecilkan ukuran data untuk efisiensi. Terus protokolnya juga banyak. Ada SSL, TLS, MPAG, GPAG, ASCII, ASCII. Contoh nyatanya saat kamu mengakses website HTTPS, enkripsi TLS bekerja di lapisan ini untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya ini lapisan paling atas nih. Lapisan ketujuh. Application layer. Ya. Lapisan tertinggi saat berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi. Tugasnya itu menyediakan layanan jaringan ke aplikasi kayak web, email, file, transfer. Nah, ini nih tugasnya dia yang menyediakan emang layanan jaringan ke aplikasi. Terus menangani autentikasi, kontrol akses, dan notifikasi kesalahan. Nah, ini jadi dia yang mengatasi. Jadi autentikasi itu kayak sumpama Anda ini robot atau manusia asli. Nah, ini nih dia salah satu bentuk keamanannya. Nah, contoh nyatanya browser, Chrome atau Firefox yang bekerja di lapisan ini untuk mengirim dan menerima data web. Oke, oke, bagus, bagus. Enkapsulasi data. Enkapsulasi data. Enkapsulasi adalah proses ketika data dari aplikasi dibungkus oleh setiap lapisan dengan header tambahan. Ya, namanya kapsul ya, enkapsulasi data. Jadi kapsul. Jadi kapsulnya ini ya ibaratin aja kapsul yang isinya data gitu kan. Nah, terus contohnya itu application layer, data transport layer itu ke segmen, network layer itu ke package, data link layer itu ke frame, physical layer itu bit. Contohnya pesan halo itu dari aplikasi dikirim menjadi sinyal listrik melalui kabel. Itu sih. Ya. Contoh alur HTTP request. Contoh aliran data dari browser ke server web. User mengetik URL
HTTP request dibuat application layer. Oh, paham ya. Jadi ketika user mengetik URL, ya, URL, nah ntar ketika kita ngetik nih, sumpama YouTube gitu, HTTP request dibuat application layernya. Jadi HTTP-nya ini ngebuat ini tampilan aplikasi layar aplikasinya itu kayak gimana gitu. Dia yang meminta gitu HTTP request itu. Nah, terus TCP membuat segmennya, transport layernya. Wah, ntar di transportasi. Terus IP-nya menambahkan alamat info layernya. Jadi diberi alamat nih. Dia ini apa nih? YouTube. Nah, YouTube tuh apa ininya? Semua HTTPS ini YouTube slash 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 lah kayak gitu. Nah, dia yang ngasih alamat. Biar apa? Biar sampai ke pusatnya YouTube itu. Biar oh ternyata ada yang akses YouTube nih. Oh, kasih gitu. Kayak gitu. Ethernet membuat frame dengan MAC address data link layer. Bit dikirim melalui kabel physical layer. Penting lah, router membaca alamat IP, sedangkan switch membaca alamat MAC. Proses ini disebut decapsulation saat data diterima. Wow. Ini ada OSIS. Oh, OSIS. OSIS kan organisasi sekolah itu mah. OSI vs TCP atau IP. Model TCP atau IP lebih sederhana dengan hanya 4 lapisan. Link gabungan fisikal plus data. Link itu ada gabungan fisikal dan data link. Internet itu ada network, transport itu ada transport, application itu dia gabungan session, presentation dan application. Jadi catatan OSI bersifat konseptual. TCP atau IP adalah implementasi nyatanya. Sebagian besar jaringan modern menggunakan struktur TCP atau IP. Namun prinsip OSI tetap menjadi dasar teorinya. Nah, ini OSI ini intinya bapaknya segala bapak lah gitu. Kalau OSI ini udah tingkatannya itu lapisannya udah kayak di Islam itu kayak tingkatan surga ya. Surga tertingginya surga Firdaus kan ada 7 itu. Nah, terus model OSI juga digunakan dalam mendiagnosis masalah jaringan. Jadi di sini ada lapisan, terus ada contoh masalah, alat diagnostiknya juga ada. Yang pertama fisikal, kabel putus, port rusak. Lah biasanya itu karena fisikal itu kan berhubungan dengan hardware-nya, jadi kabel putus atau portnya rusak. Nah, alat diagnostiknya itu ada tes kabel, ganti port. Nah, terus ada lapisan data link, dia biasanya MAC-nya tidak dikenali. Nah, ini gimana caranya dengan ARP minus A MAC filtering. Oh, jadi MAC-nya benar-benar difilter ya. Network IP salah biasanya routingnya error. Nah, ini biasanya alat diagnostiknya biasanya pakai ping tracer root. Ya, biasanya mainnya di apa ya? Biasanya mainnya di CMD ya. Ya bisa di CMD ataupun di yang lainnya juga bisa. Python juga bisa kayaknya. Nah, terus ada transport ya. Ini biasanya port tertutup. Nah, caranya gimana? Di nestat atau firewall. Nah, terus di application-nya biasanya servernya down. Nah, kalau udah servernya down gimana caranya? Cek aplikasinya, DNS-nya lihat benar atau enggak. Nah, manfaatnya dengan apa? Manfaatnya itu dengan OSI troubleshooting-nya menjadi lebih terstruktur dan efisien. Jadi bisa dilihat. Nah, ringkasannya itu sebenarnya OSI atau apa ya? Open System Interconnection Model itu kerangka konseptual komunikasi jaringan. Jadi komunikasi antar dua device gitu kan yang bertukar informasi gitu. Itu kerangka konseptualnya ya, kerangka secara ya konsep gitulah gitu. Dalam komunikasi jaringan. Ya, salah satunya. Sebenarnya kalau bicara tentang kerangka konseptual komunikasi jaringan banyak. Cuman yang bapaknya segala bapak ya ini OSI model, dia udah dari 1900 berapa tadi? 84 kalau nggak salah. Nah, terus ada 7 lapisan. Ringkasannya itu 7 lapisan ya. Masing-masing punya tanggung jawab yang spesifik. Terus yang ketiga itu implementasi nyatanya sering menggabungkan beberapa lapisan seperti TCP atau IP. Itu sih. Ya, Salford and CEO. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.